Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di kelas grafis 2. Ini kita ada kuliah manajemen periklanan ya. Terima kasih ini yang sudah hadir. Silakan yang hadir mengetikkan komentar untuk presensinya ya. Ini saya baca yang sudah hadir. Ada Arul Maulana, kemudian Manarul. Ini Manarul. Ya, kalau bisa namanya menggunakan nama lengkap ya. Kemudian Prasetyo hadir. Ya. Kemudian Meteor Rambu. Ya, Meteor Rambu juga hadir. Muhammad Bayu. Ya, Taskia. Ya, terima kasih ini Mbak Taskia. Ketika kuliah online sering hadir ya. Mbak Titin hadir. Kemudian ini Pras, ada lagi Pras hadir ya. Silakan yang belum hadir atau yang baru hadir untuk mengetik ke komentarnya. Ya. Baik, kuliah hari ini adalah manajemen periklanan ya. Jadi sebelumnya kita dulu semester sebelumnya sudah mendapatkan kuliah desain periklanan, sedangkan di semester ini adalah manajemen periklanan ya. Jadi ini saya live, tapi saya sudah menyiapkan materi yang sudah saya rekam terlebih dahulu ya. Jadi ini live, tapi saya sambil menayangkan rekod saya. Jadi ini semi, supaya apa? Supaya nanti lebih jelas dalam penyampaiannya. Jadi dan materi ini bisa saya gunakan untuk di kelas yang lain. Ya. Tapi nanti ada sesi tanya jawab, bisa melalui live, bisa melalui segala tanya jawab. Nanti saya via Edmodo. Kalau butuh live, silakan nanti kita live tanya jawab. Nah, untuk pertemuan hari ini kita paparkan teori tentang manajemen periklanan, khususnya tentang periklanan ya. Jadi untuk hari ini khusus membahas periklanan. Kemudian untuk minggu depan nanti mahasiswa presentasi satu-satu tentang apa yang diketahui tentang periklanan tersebut. Berdasar materi yang akan saya sampaikan nanti, maka mahasiswa membuat resume atau ringkasan. Jangan panjang-panjang, maksimal minimal 5 slide saja. Jadi tidak usah panjang-panjang, minimal 5 slide, maksimal 10 slide. Nah, minggu depan kita live pakai Zoom ya, supaya kita bisa tatap muka, kemudian masing-masing mempresentasikan hasil karyanya. Jadi kita ada interaksi, nanti interaksinya di minggu kedua. Untuk minggu pertama ini, atau di pertemuan pertama ini kita fokus pemaparan materi dulu. Kira-kira seperti itu akan lebih baik. Ya. Silakan yang baru hadir bisa mengetikkan komentar. Ini materi segera saya mulai. Baik, kita masuk di materi manajemen periklanan ya. Jadi meskipun kita jurusan komputer grafis atau desain grafis, tetap kita ada sisipan mata kuliah manajemen periklanan. Kemarin mungkin di semester sebelumnya kita mendapatkan kuliah desain periklanan. Jadi seorang desainer grafis itu pasti sudah punya kemampuan untuk membuat sebuah desain iklan. Nah, kita sudah melewati kuliah desain periklanan. Di kuliah sebelumnya di desain periklanan, mahasiswa sudah mampu membuat iklan yang baik ya, sesuai dengan peruntukannya. Ada yang iklan di media massa, kemudian ada iklan di sosial media. Yang sekarang yang booming itu adalah periklanan di sosial media. Jadi untuk pembuatan konten-konten sudah sangat menguasai sekali ya.
Jadi untuk di semester ini kita fokus di manajemen periklanannya ya. Jadi nanti bagaimana kita memanajemen atau merancang sebuah iklan supaya tepat sasaran, lengkap dengan perincian biaya produksi dan lain sebagainya. Ya meskipun nanti endingnya tetap kita bikin sebuah iklan juga ya. Jadi tetap melanjutkan kuliah sebelumnya di desain periklanannya. Hanya saja di manajemen periklanan kita tambahkan manajemennya atau perancangannya ya. Jadi nanti kita pelajari bersama-sama di semester ini. Ya. Sambil mengulas sedikit ya periklanan. Apa itu periklanan? Tentu teman-teman di sini sudah tahu ya apa itu periklanan ya. Atau mungkin saya tahu iklan itu ya, tapi kita mengucapkannya susah. Yang penting saya tahu maksudnya, tapi secara konteks tekstualnya kita kesulitan kalau kita harus menerangkan. Kadang seperti itu. Jadi periklanan atau bahasa bahasa kerennya advertising ya. Nah, kita sering melihat di media advertising. Advertising itu apa? Ya advertising itu ya cara cepatnya ya periklanan itu aja. Ya, adalah satu media komunikasi massa yang berperan sangat penting dalam pemasaran atau marketing. Nah, jadi periklanan adalah proses pemasaran ya, sangat penting sekali ini. Ya, karena seberapa hebat pun kita bisa membuat produk, tapi tanpa pemasaran yang baik, maka tidak akan ada yang membeli produk kita. Jadi yang utama adalah justru pemasaran ya, periklanan. Jadi tonggak atau namanya ujung tombak dari sebuah produk itu ya di periklanannya itu atau pemasarannya. Ya. Ada marketing politik, sosial dan budaya. Apakah perlu politik di marketing atau diiklankan? Ya sangat perlu sekali ya. Kita sangat sering melihat ketika musimnya pemilu ya, pemilihan umum, di mana-mana banyak iklan. Iklan apa? Iklan menerangkan tentang tokoh partai politik tertentu ya. Jadi dia berlomba-lomba mengiklankan dirinya sendiri supaya apa? Supaya menggait calon pemilih supaya memilih dia. Bahkan ada yang iklan berjalan ya, dia pakai mobil ya, di branding ya. Ini nanti kita juga pelajari ke sana juga ya. Branding mobil ya, mobilnya berjalan, orang bisa melihat. Nah, itu namanya iklan berjalan ya, dari mobil. Kemudian iklan-iklan banyak sekali jenisnya ya. Dan nanti kita satu persatu kita bahas. Ya. Sosial dan budaya. Ya, ini sangat perlu ya di pemerintahan dalam melakukan sosialisasi tentang sosial dan budaya. Kemudian pariwisata, semua menggunakan iklan ya. Periklanan ini sangat penting sekali. Ya. Periklanan biasanya digunakan produsen atau perusahaan untuk memberikan informasi tentang produk baru. Nah, ini terutama ini kalau iklan ini sudah masuk ke televisi ya. Itu sekali tayang, itu yang melihat berjuta-juta orang. Jadi ketika ada produk baru ditayangkan di televisi, pasti akan dicari banyak orang ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang pasarnya kalau di televisi itu banyak sekali ya. Itu bisa menasional. Bahkan sekarang televisi bisa diakses internasional ya, melalui layanan internet. Jadi banyak sekali sekarang TV sudah menggunakan channel-channel internet, sehingga tayangannya atau beritanya atau acaranya bisa ditayangkan ulang ya, meskipun waktunya sudah lampau. Ya begitu. Ya. Kemudian saya lanjut, ini digunakan produsen atau perusahaan untuk memberikan informasi tentang produk baru berupa barang atau jasa kepada masyarakat luas. Ya, contohnya tadi melalui televisi. Ya. Kalau sekarang yang tren lagi adalah melalui sosial media ya, apalagi sosmednya para artis ya, yang followernya berjuta-juta. Itu sekali dia bikin statement tertentu tentang produk, itu langsung bisa diikuti. Dan itu memang lahan iklan bagi mereka ya, yang sudah punya follower banyak. Sekali kita misal ya, kita punya teman artis ya, kita minta tolong dong
infokan ini produk ini ke masyarakat ya. Nah, kalau punya teman, kalau tidak punya teman artis ya kita harus berbayar. Di sosial media juga banyak sekali advertising yang berbayar ya. Jadi sistemnya kita deposit, ketika kita deposit, otomatis iklan kita tayang ya. Biasanya kalau di Facebook ada tulisan bersponsor ya. Nah, di mana-mana juga seperti itu. Nanti ketika ada orang ngeklik, maka deposit kita akan berkurang. Kalau deposit habis, maka kita harus melakukan membayar deposit ulang supaya iklan kita tetap tayang. Ya, memang trennya sekarang iklan di sosial media itu yang berbayar. Kalau yang gratis bagaimana? Ya bisa saja, tapi tetap kita mengoperatori ya. Jangan kita mengiklankan kemudian kita tinggal, ya percuma, tidak ada pengunjung yang datang. Kita harus tekun menyebarkan link-link yang sudah kita buat. Itu kalau kita yang versi free atau gratis. Kalau yang berbayar, ya sistemnya yang otomatis mempromosikan atau mengiklankan ya. Kita tinggal duduk manis menunggu komentar yang datang. Mungkin dari 1000 komen yang masuk, sekitar 10 atau 20% itu pasti ada yang peminat untuk membeli. Nah, jadi ibarat ilmu memancing ya, semakin besar kail kita, maka peluang mendapatkan ikan itu semakin besar. Jadi kalau kita punya usaha, tidak punya keinginan untuk mengiklankan, ya siap-siap aja usaha kita ya standar-standar aja ya. Tapi kalau kita punya tekad kuat, saya mau mengiklankan, atau bahkan di perusahaan-perusahaan, saya sempat beberapa kali bekerja di perusahaan rumahan, itu pun rumahan juga menganggarkan ya. Jadi penghasilan total selama 1 bulan itu ada persentase yang khusus digunakan untuk iklan ya. Jadi dalam 1 bulan itu harus habis, misal penghasilan 5%-nya iklan misal ini ya. Maka dalam 1 bulan 5% dari pemasukan itu harus habis digunakan untuk iklan ya. Kalau sampai tidak habis, maka manajernya ini yang diberi teguran ya, atau bisa digunakan untuk bulan berikutnya dan harus habis ya. Jadi memang itu sudah dianggarkan ya. Saya lanjut. Selain itu, periklanan juga ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat, menciptakan kesadaran masyarakat tentang produk baru, dan mempengaruhi perilaku khalayak mau membeli produk yang ditawarkan. Jadi periklanan memang pengenalan produk ya. Semakin iklan itu tayang, contoh di televisi ya, iklan itu tiap hari tayang, bahkan tiap jam, tiap menit. Nah, otomatis pemirsa atau penikmat televisi itu pasti terekam di kepalanya ya. Oh, kalau produk ini itu terekamnya merek ini. Jadi iklan itu salah satunya adalah untuk merekam branding ke otak pemirsa. Jadi kalau mau produk ini pasti ingatnya merek ini. Nah, seperti itu contohnya. Itu periklanan. Nah, untuk menunjang penjualan, perusahaan tidak akan ragu-ragu mengeluarkan biaya yang sangat besar. Ini tadi sudah saya singgung, hampir di semua perusahaan itu ada anggaran periklanan, pasti ada ya. Ya. Mempromosikan produknya melalui berbagai saluran media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Nah, ya, yang sekarang memang yang tren internet, karena semua orang bisa melakukan periklanannya sendiri-sendiri, baik yang gratis maupun yang berbayar. Kalau televisi, jangkauannya memang luas, tapi biayanya sangat mahal sekali ya. Bahkan iklan televisi itu kalau mau kita browsing itu bisa biayanya per detik ya. Mungkin bisa minimal 15 detik. Nah, 15 detik aja itu nominalnya sudah nolnya banyak sekali ya. Jadi kalau kita produk rumahan tentu tidak akan mumpuni untuk iklan di televisi. Di radio ya, meskipun teknologi sekarang canggih ya, tetap radio masih banyak yang eksis ya. Terutama di anak-anak muda itu masih menggunakan radio sebagai hiburan maupun informasi. Surat kabar. Nah, ini surat kabar sudah mulai tergantikan dengan surat kabar online ya. Bahkan beberapa surat kabar
pasti punya versi online-nya ya, karena sekarang memang eranya sudah era online. Ya, surat kabar dan internet. Ya, ini sudah kita bahas tadi bahwa periklanan di internet itu sangat murah dan semua orang bisa melakukannya. Ya, tujuannya apa? Ya, agar tujuan periklanan dapat tercapai maka diperlukan manajemen periklanan yang baik ya. Tujuan periklanan adalah mengenalkan produk, tetapi semua harus dengan manajemen yang baik supaya tujuannya bisa tercapai. Ya. Kemudian manajemen periklanan mencakup proses perencanaan. Nah, ini kita masuk ke manajemen ya. Sedikit dulu pengantar, untuk detail manajemen nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi di dalam manajemen periklanan kita mempelajari proses perencanaan. Nah, kita rencanakan dulu. Oh, produk saya keripik ya. Saya mau iklannya di mana? Keripik itu kan daya tahannya berapa hari dulu ya. Kemudian pasarnya menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, dengan seperti itu nanti kita baru bisa merancang kira-kira iklan yang pantas untuk makanan keripik itu di mana. Nah, kalau keripik kita tayangkan di televisi kan percuma ya. Jadi jangkauannya tidak sampai ke sana ya. Mungkin cukup kita ke sosial media, ke Jabri dan lain sebagainya. Ya, itu contoh saja. Dan eksekusi kampanye periklanan. Jadi setelah kita melakukan perencanaan atau perancangan, kita juga melakukan eksekusinya. Jadi benar-benar dilaksanakan. Ya, ini kebetulan di bulan-bulan ini kita masih kuliahnya online ya. Semoga nanti sebelum kuliah kita berakhir, sebelum semester ini berakhir, kita sudah kuliah tatap muka sehingga kita bisa membuat sebuah manajemen periklanan yang bagus secara berkelompok ya. Nah, tapi kalau saat ini kita individu dulu ya, karena sebuah proyek seperti ini itu bagusnya kelompok. Jadi ada yang bertugas ini, ada bertugas itu, kemudian kita kumpulkan jadi satu. Jadi hasilnya akan lebih maksimal. Ya, kita lanjut. Ya, manajemen periklanan mencakup proses perencanaan dan eksekusi kampanye periklanan yang dimulai dengan riset pasar. Nah, itu tadi saya contohkan, kalau keripik itu nanti arahnya kemana, kita riset dulu, kita teliti dulu pasarnya. Perencanaan anggaran. Nah, setelah kita teliti pasarnya, kita anggarannya berapa sih iklannya, nanti kita rinci perencanaannya. Mengembangkan tujuan periklanan, mengeksekusi atau menjalankan pesan-pesan kreatif, mengukur usaha pencapaian tujuan dan evaluasi. Jadi setelah kita buat, terakhir pasti ada evaluasi ya. Kenapa ada evaluasi? Supaya ketika nanti kita melakukan hal yang sama, itu kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi ketika ada kesalahan di proyek pertama, nanti di proyek kedua dan seterusnya, kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah ada. Jadi itu fungsinya evaluasi ya. Jadi memperbaiki kesalahan, kemudian membuat yang lebih baik dari yang pertama. Begitu. Kita lanjut ya. Pada kesempatan kali ini kita akan ulas secara singkat teori manajemen periklanan yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan manajemen periklanan. Ya, ini mungkin tidak satu pertemuan, mungkin 2 atau sampai 3 pertemuan untuk manajemen teorinya. Setelah itu baru kita praktek membuat perancangan periklanan. Ya. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu apa itu periklanan dan manajemen periklanan. Ya. Yang pertama, pengertian periklanan. Tadi sudah saya singgung di depan. Ya, dalam bidang pemasaran dan periklanan, istilah periklanan atau advertising memiliki makna yang sangat khusus yang mencerminkan statusnya sebagai jenis promosi yang berbeda. Istilah periklanan atau advertising berasal dari kata Latin adverto, yang berarti mengarahkan kepada. Jadi inti dari periklanan adalah kita mengenalkan produk kita. Jadi itu ada di sana, ada keterangannya mengarahkan kepada. Jadi kita buat produk, kemudian kita sodorkan. Oh, saya punya produk ini, keunggulannya ini, ya, harganya segini. Silahkan kalau mau beli. Kalau kamu mau beli nanti bonusnya ini. Jadi
Itu secara garis besarnya itu hanya seperti itu ya, periklanan. Ya. Sedangkan makna periklanan dalam kamus merujuk pada pengarahan perhatian publik atau mengumumkan sesuatu kepada publik. Jadi ini secara bahasa periklanan mengarahkan perhatian publik. Jadi kita membuat sesuatu tayangan atau apapun di mana tujuannya adalah mengarahkan perhatian publik supaya dia mau membaca apa yang kita berikan, supaya dia mau mengikuti apa yang kita arahkan. Jadi dalam segi bahasa itu periklanan artinya seperti itu. Ya. Kemudian dari makna tersebut tersirat bahwa periklanan bertindak sebagai alat pemasaran dan sangat berguna untuk mengarahkan perhatian calon konsumen kepada produk barang atau jasa tertentu. Ya, jadi memang periklanan sebagai ujung tombak ya. Jadi iklan yang dibawa oleh bagian pemasaran. Jadi iklan ini adalah alat ya. Periklanan bertindak sebagai alat. Nah, alat pemasaran. Siapa yang memasarkan? Ya bagian pemasaran, bagian marketingnya. Nah, itu kalau sudah perusahaan besar. Kalau kita UMKM mungkin usaha mikro ya. Mungkin biasanya itu owner yang merangkap pemasaran. Jadi pemilik usaha, saya juga merangkap pemasaran, saya merangkap keuangan. Jadi semua dirangkap dalam satu orang, itu tidak masalah. Nanti ketika kita berkembang, usaha kita berkembang, maka kita bisa merekrut tenaga-tenaga baru. Nanti ada bagian pemasaran sendiri, ada bagian penjualan sendiri, dan lain sebagainya. Jadi karena semua itu berawal dari nol ya. Jadi dari nol kita merangkak menjadi menjadi sukses. Sukses itu berawal dari nol. Ya. Dengan kata lain, fungsi periklanan adalah sebagai alat komunikasi pemasaran maupun komunikasi persuasif untuk memasarkan produk dan menarik perhatian. Jadi tetap tujuan utama adalah memasarkan produk. Supaya masyarakat atau supaya calon konsumen tertarik, maka harus ada sesuatu yang menarik. Jadi makanya membuat iklan itu harus semenarik mungkin supaya bisa menggait calon konsumen. Ya. Kemudian selanjutnya adalah definisi periklanan ya. Jadi periklanan itu didefinisikan secara berbeda oleh para ahli maupun praktisi ya. Jadi banyak definisi itu apa? Definisi itu adalah ada ciri-ciri, ada tujuan, ada contoh, dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu tentang periklanan itu namanya definisi periklanan. Tentunya banyak sekali para ahli yang berkecimpung di bidang periklanan, dan mereka punya punya ide-ide sendiri atau punya pemikiran sendiri tentang periklanan. Tapi secara umum periklanan didefinisikan sebagai berbagai macam bentuk presentasi non-personal berbayar dan promosi ide atau gagasan, barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang jelas. Jadi secara umum periklanan yaitu segala bentuk presentasi apapun itu yang intinya untuk mengenalkan barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang jelas. Ya. Dari definisi tersebut terdapat beberapa elemen yang terdapat dalam periklanan. Ya. Jadi elemen-elemen periklanan yang pertama, periklanan adalah bentuk komunikasi berbayar dan karena itu bersifat komersial. Jadi secara umum periklanan itu berbayar ya, meskipun di sosial media kita bisa membuat iklan secara tidak berbayar, tetapi ada yang berbayar. Lebih efektif mana? Kalau kita merangkak dari awal, kita coba dulu yang tidak berbayar, baru kemudian setelah kita ada income masuk, kita menganggarkan biaya pemasaran, biaya periklanan, maka kita bisa mencoba untuk iklan yang berbayar. Ya. Periklanan umumnya menggunakan saluran komunikasi non-personal seperti iklan media massa yang ditujukan langsung kepada halayak massa dibandingkan kepada konsumen individu. Ya, jadi iklan itu pasarnya secara umum ya, tidak door to door ya. Meskipun bisa juga kita mengiklankan dari door to door ya, dari pintu ke pintu.
Tapi yang dimaksud di sini periklanan pada umumnya itu kita sebar. Iklan itu disebar di media massa atau di sosial media kalau era sekarang. Jadi ibarat orang mencari ikan itu menjaring, bukan memancing tapi menjaring. Nah, jaringnya dibuka, biak. Nah, nanti entah dapat ikan berapa itu kan nanti kondisional. Yang penting kita berusaha menjaring. Yang penting kita berusaha mengenalkan produk kita. Ya, seperti itu. Kemudian proses komunikasi dalam periklanan berlangsung secara satu arah. Nah, rata-rata memang iklan kita satu arah ya. Kita lihat televisi ada iklan yang lucu, kita tertawa, tapi kita tidak bisa berbicara kepada yang punya iklan ya. Hanya kita bisa menikmati searah saja. Jadi iklan hanya datang ke kita. Kita nggak bisa berkomentar ataupun mengkritik atau yang lain. Meskipun sekarang kita bisa di sosial media ketika ada iklan kita langsung bisa interaksi, itu bisa. Ya. Yang keempat, periklanan memiliki sponsor yang jelas. Sponsor ini merujuk pada orang atau organisasi yang memiliki ide, pesan, atau informasi untuk diiklankan dan membayar iklan yang dibuat tersebut kepada agen periklanan. Ini kalau sudah skalanya besar, memang sekarang banyak sekali agen-agen periklanan ya. Jadi perusahaan tinggal membayar ke agen, kemudian agennya itu atau bagian istilahnya EO-nya ya, EO-nya itu yang mengiklankan ya. Nanti tiap bulan ada laporan yang masuk dan seterusnya. Ini juga ada di di era internet juga ada namanya Google AdWords ya. Kita deposit di sana nanti pihak agen Google AdWords-nya memberi laporan bulanan kepada kita. Oh, iklannya tayangnya sehari sekian, yang ngeklik sekian. Itu ada laporannya semua. Tetapi ketika ada orang pesan langsung menuju ke kita, bukan ke agennya. Karena kontak person yang kita tayangkan adalah kontak person kita. Jadi penyedia jasa iklan hanya bertugas mengiklankan saja. Nah, tidak bertugas menerima order ya. Yang menerima order tetap ownernya atau perusahaannya atau kita sendiri. Ya, begitu. Kemudian elemen-elemen dalam periklanan. Sebagai proses komunikasi, periklanan memiliki 4 elemen utama. Nah, apa itu 4 elemen utama? Yang pertama pengiklan. Tentu ya, ini iklan tidak akan ada kalau tidak ada pengiklan. Lah, siapa yang membuat iklan ya? Nah, pengiklan adalah orang atau organisasi yang ingin berkomunikasi dengan khalayak sasaran tentang produk, barang, atau jasa yang dimiliki. Jadi ini adalah pengiklannya ya, organisasinya atau perusahaannya. Nah, yang ingin berkomunikasi dengan khalayak sasaran tentang produk, barang, atau jasa yang dimiliki. Ya, kalau kita sebagai UMKM, produk mikro ya kita sendiri, ownernya merangkap, pemiliknya merangkap pengiklan, merangkap ya, semua dirangkap jadi satu. Nah, yang penting keuangan yang masuk juga kita sendiri yang menerima ya, karena kita yang bekerja, kita yang menerima. Yang kedua adalah iklan. Ya, memang harus ada iklannya ya. Iklan adalah informasi yang disampaikan kepada khalayak sasaran dengan tujuan agar khalayak sasaran menerima atau bahkan membeli produk yang ditawarkan. Jadi ada produk iklannya. Kemudian media. Media adalah saluran komunikasi yang digunakan dalam periklanan. Jadi media yang digunakan itu apa? Ya, media ini berperan dalam menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak. Contoh media adalah surat kabar. Meskipun surat kabar sekarang sudah banyak yang berpindah di online, radio, televisi, internet, dan lain-lain. Yang keempat adalah khalayak sasaran atau calon konsumen ya. Nah, dalam hal ini adalah berupa pembaca, pendengar, atau penonton. Pembaca kalau iklan kita di surat kabar. Dia menjadi pendengar kalau iklan kita di radio. Dia bisa menjadi penonton kalau iklan kita di televisi ya, atau di sosial media. Dia bisa menonton, bahkan bisa mengomentari langsung iklan kita. Jadi banyak sekali media iklan. Tentunya kita bisa memilih sesuai dengan peruntukannya. Nah, oleh karena itu maka kita perlu mempelajari apa itu manajemen periklanan supaya kita tahu tentang semuanya, persiapan perancangan sebelum kita membuat iklan. Ya, untuk materi manajemen periklanan berikutnya akan kita bahas minggu depan ya. Jadi untuk minggu ini kita
fokus dulu di pengertian periklanan supaya kita tahu ya. Meskipun teman-teman sudah tahu, tapi kita ulas kembali. Barangkali kemarin-kemarin ada yang lupa apa itu periklanan. Jadi itu sedikit yang saya sampaikan tentang periklanan. Silahkan nanti dipelajari lagi, kemudian dibuat ringkasan menurut versinya masing-masing ya. Buat ringkasan dalam bentuk PowerPoint ya, dan nanti harus dipresentasikan. Jadi materinya bukan hanya dari yang saya sampaikan ini, bisa mengambil materi dari sumber-sumber internet yang terpercaya ya, jangan cari sumber yang tidak terpercaya. Carilah sumber terpercaya, kemudian buatlah rangkuman tentang apa itu periklanan ya, susun dalam bentuk PowerPoint. Kemudian minggu depan kita presentasi satu-satu secara live. Jadi ini untuk live kali ini saya cukupkan sekian. Ini nanti kita berlanjut di Edmodo ya. Jadi segala tugas saya nanti ada di Edmodo untuk upload tugas dan lain sebagainya. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.